Oke, kembali lagi bersama gua. Dan di video gua kali ini pengen ngebahas stand up, yaitu temanya tentang tukang beca membawa penumpang yang mempunyai badan mekar besar dan mempunyai bobot yang wow. Langsung ke ceritanya, simak aja dan gua ceritain langsung ke tukang beca sedang menunggu penumpang. Anjay. Jadi tukang becanya menunggu penumpang. Berpikirlah dia, anjay, dari tadi siang gue nungguin penumpang, panas kepanasan, hujan gak kehujanan karena gue neduh ya. Dan akhirnya datanglah orang, penumpangnya, penumpang tukang beca ini yang mempunyai badan wow besar juga dan uh berat. Akhirnya setelah lama dia menunggu, datanglah dia, penumpang. Dan penumpang ini sedikit tidak tahu diri, anjay. Pengen dibonceng, tapi langsung naik aja gitu, nggak kira-kira. Terjadilah di situ, becanya ngejumplang. Kata tukang beca dalam hatinya, buset, ini penumpang baru nemuin penumpang kayak gini. Udah badannya mekar, besar, berbobot, meresahkan gitu. Soalnya berbobot dan besar, buset. Kata tukang beca, mungkin nanti akan lelah di perjalanan. Dan benaran aja. Dan berjalanlah. Setelah berjalan, dia berkata, tukang becanya bilang, Mbak mau kemana? Berkatalah mbaknya, nengok ke belakang, set. Kamu nanya, saya mau kemana? Kamu bertanya-tanya, saya mau kemana? Jawablah tukang beca. Iya, saya bertanya-tanya. Selain gendut, kata tukang beca, kamu juga nyebelin ya? Mau saya kempesin kamu, kata tukang beca gitu. Jawab lagi yang mempunyai badan mekar dan besar ya, berbobot. Jawab dia. Dia bilang, kamu kempesin saya. Sebelum saya kempes, nanti saya geprek mau. Ya. Saya smackdown kamu. Bisa saya smackdown kamu? Mau ya, kata tukang becanya. Tidak. Jangan geprek saya. Nanti kalau kamu geprek saya kempes. Bukan kamu yang kempes, tapi saya. Saya bisa-bisa nanti dicampurin sambal karena saya jadi geprek ya. Dan akhirnya takutlah tukang beca dan menuruti kemauan penumpangnya. Dan berkatalah penumpangnya, oke, kalau begitu, turuti instruksi dari saya. Kalau saya bilang kiri, kamu belok kiri. Kalau saya bilang belok kanan, kamu belok kanan. Kalau saya bilang hop 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 hop, ada teh ayam di depan, jadi ngerem, ngindar. Anda harus menghindar ya. Soalnya kalau kelindes nih, teh ayam biasanya itu kebelah. Kebelah dua, anjay. Pas kelindes, kebelah dua, tai ayamnya. Sebelum kelindes, berteriaklah penumpang beca. Ho! Ada teh ayam di depan. Jadi sebelum kelindes, lebih baik mengambil langkah sebelah kiri, lalu banting tulang ke sebelah kanan. Maksudnya, bukan tulang Anda yang dibanting, tapi cara mengemudi becanya. Ambil kiri lalu belok kanan. Setelah belok kanan, diharap menjaga keseimbangan agar enggak jomplang kembali. Selesailah dia berkata seperti itu.
lalu melanjutkan perjalanannya dan ngegoes lagi. Tukang becanya ngegoes dan menuruti keinginan penumpang beca. Dan setelah itu tukang becanya dipenuhi dengan keringat. Berkeringatlah dia sampai di sayapnya keringat berbau, sampai sempaknya berkeringat dan berbau. Wih, semerbak. Ih, amit amit. Jangan baunya itu loh. Perlu dimusnahkan gitu baunya. Biar nggak jadi monster ya kan. Gawat soalnya kalau menjadi aroma-aroma monster yang berbau seperti itu. Kalau lewat di samping kita biasanya itu nancep di hidung aja. Pusing baunya. Nyiumnya itu pusing. Yakin saya. Dan lanjutnya setelah itu akhirnya di situ di depan ada putaran atau muter-muter ya kan, bundaran muter tukang becanya lelah dan keringetan bertanya lagi, masih jauh nggak mbak? Kata mbaknya, iya mas, di depan lagi, sebentar lagi kita nyampai. Dan akhirnya di setengah perjalanan mbak-mbaknya berkata, tenang aja mas, nanti juga nyampe kok, santai, jangan panik. Bertanya lagi mbaknya, masnya gitu. Dia bertanya, apakah masih jauh? Enggak, kok dekat lagi, sebentar lagi nyampe, yakin. Pokoknya diharap tenang aja. Sesuai instruksi saya, nanti juga nyampe kok. Dan akhirnya tukang beca ini sedih. Ya kan? Sebelum nyampe, dikarenakan perjalanan ini jauh, dikarenakan gitu, dan berliku-liku, berbelok-belok, akhirnya nyampe lah ke sebuah kerikil. Jalan yang berkerikil maksudnya. Jangan salah paham lagi kamu yang dengerin video gue. Dan nyampe lagi. Akhirnya bannya meletus. Kaget lah dia. Dan mbak-mbaknya berkata, weh, apa tuh? Meledak nyaring di telinganya dan menjawablah tukang beca, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Diharap tetap tenang dan tetap mengambil ketenangan yang tenang agar kenyamanan penumpang saya tetap aman. Ini hanya masalah kecil, jadi tolong tetap tenang. Kata tukang beca begitu. Dan mbaknya menjawab, baiklah, oke. Dan akhirnya tukang beca mengambil jalan menuju bengkel. Setelah nyampe di bengkel, bertanyalah tukang bengkel ini kepada tukang beca. Dia menjawab. Tukang becanya maksudnya jawab. Ditanya nih, kenapa bisa seperti ini? Kok banyak meletus? Kata tukang bengkel. Lalu jawab nih, baru di sini nih jawab. Tukang becanya, tadi belum, baru di sini, sekarang jawab. Dia bilang, iya, silakan lihat saja penumpang saya yang mempunyai bobot badan itu wow besar dan oh my god, lemaknya berlebihan. Nengok, ada gujuk buset, gujuk buset. Kalau jadiin smackdown lumayan juga nih kata tukang bengkelnya ya kan. Dan kaget. Dan akhirnya saling ngobrol dan lamalah dia ngobrol. Pasanglah dia. Maksudnya tukang beca ini masang ban. Dibantu sama bengkel, tukang bengkel. Masang nih ban. Dan setelah dia pasang akhirnya selesai. Dan di perjalanan ada gajlukan dan gajluk akhirnya ingin jomplang lagi. Dan akhirnya sampai di tempat. Maksudnya gak kenyang. Nyampe di tempat yang gendut ini. Gitulah. Dan setelah nyampe akhirnya cerita sampai di sini dan gue akhiri. Gue bilang, Ateng bawa kayu naik bis, thank you habis. Dan inilah karangan gue. Jangan pada baper untuk yang punya badan gendut. Oke.